Shalom, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi malam hari ini di dalam kasih Tuhan, di mana sebentar kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik, sangat baik di dalam kehidupan kami. Kau selalu menjagai iman kami, Kau selalu menjaga kekudusan kami, Kau selalu mengingatkan kami di dalam keperdosaan, di dalam segala kelemahan kami. Kau selalu yang menegur kami, dan Kau selalu yang memberikan jalan kepada kami untuk menang. Betapa luar biasa kasih yang Kau nyatakan dalam hidup kami, di mana di dalam setiap pikiran kami yang terbatas, yang dikuasai oleh daging, kami mampu bisa melihat hal-hal secara kebenaran. Ini semua adalah kasih karunia yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, perlengkapi kami dalam kuasa firman-Mu. Perlengkapi kami dengan hikmat akal budi, supaya kami mampu mencerna, mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Hendaknya kesehatan Kau jagai setiap kami. Di dalam COVID yang diisukan akan tetap ada gelombang ketiga, tetapi kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai kami, sehingga hikmat-Mu menyertai kami untuk mampu kami menjagai tubuh yang telah Kau percayakan kepada kami, supaya kami tetap menjaga protokol kesehatan, sehingga kami tidak sampai terjangkit penyakit, dan malaikat Tuhan menjagai kami semuanya di dalam kesehatan kami. Kami percayakan hal itu, dan terutama hamba-Mu mohon kepada Engkau berikan hamba-Mu akal budi, berikan hamba-Mu hikmat, kasih daripada Engkau sendiri, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu melalui kebenaran firman ini. Dan kesehatan Tuhan sertakan kepada hamba-Mu. Kami siap Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu di dalam satu kuasa Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Di mana minggu depan nanti kita sama-sama akan berkumpul kembali di gereja, ya. Dan saya percaya semuanya mempersiapkan diri bersekutu minggu depan. Seizin Tuhan, gereja akan dibuka kembali dan kita semua akan bersatu memuliakan Tuhan, baik saat memuji, menyembah, ataupun mendengarkan firman, berkat firman bersama-sama. Kemurahan Tuhan dicurahkan bagi kita melalui gerejanya. Gereja telah direnovasi dengan baik, dan saya percaya semua nanti yang datang akan senang melihat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang hikmat yang benar, ya. Hikmat yang benar bukan datang dari dunia ini, tetapi hikmat yang benar datangnya hanya dari Allah sendiri. Apa hikmat yang benar itu, ya? Kita semua nanti akan belajar melalui kebenaran firman Tuhan. Karena setiap argumen harus disasari oleh kebenaran firman Tuhan, baru ada satu kekuatan. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, ya. Jadi firman Tuhan ini datangnya bukan dari dunia ini. Jadi kalau bukan datangnya dari dunia ini, datangnya dari Allah sendiri melalui kuasa rohnya, ya. Dan kita melalui kebenaran firman Tuhan ini makin jelas bahwa sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yang telah matang itu artinya orang-orang yang memiliki orang-orang yang mengerti benar tentang iman Kristen. Jadi mengerti benar tentang apa itu iman, yang sudah mengerti, telah mencapai kedewasaan di dalam perkara-perkara Allah, ya. Mengerti benar-benar siapa itu Allah di dalam imannya. Orang yang memandang, ya, ajaran itu sebagai ajaran ilahi dan diterangi oleh Roh Kudus, ya.
Jadi benar-benar yang sudah dewasa di dalam iman, singkatnya seperti itu. Yang matang itu, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini makin jelas ya. Jadi firman Tuhan ini adalah datangnya bukan dari dunia, karena yang dimaksud hikmat itu yaitu sesuatu yang diambil dari kebenaran firman Tuhan. Dan kalau dikatakan di dalam ayat ini, ayat 6 1 Korintus pasal 2 ayat 6 ini, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Berarti jelas sekali firman Tuhan memang ditulis oleh manusia, ya, oleh para rasul, oleh para nabi, tetapi melalui kebenaran firman Tuhan ini ditegaskan, ya, bahwa firman Tuhan ini hikmat yang datangnya dari Allah sendiri melalui kuasa Roh Kudus yang diberikan bagi orang-orang yang dipercayai untuk menulis, ya, untuk menyampaikan kepada setiap umatnya. Jadi bukan hikmat yang berasal dari kepintaran seseorang menulis filsafat ataupun seorang yang belajar tentang kehidupan di dalam dunia ini, ya, ahli filsafat, ahli sosiologi atau ahli apapun, sehingga dia menulis firman Tuhan dengan hikmatnya, bukan. Tetapi kita tahu penulis-penulis di dalam firman Tuhan ini orang-orang yang sangat sederhana sekali, bukan seorang ahli. Petrus seorang penjala ikan, ya, Matius pemungut cukai. Ya, cuma Paulus memang seorang Farisi, seorang ahli Taurat. Yang lain-lainnya, Lukas itu seorang dokter. Dia bukan ahli tentang Taurat, tetapi melalui kuasa Roh, ya, diberi hikmat, diberi satu kemampuan untuk dapat, ya, menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada umatnya. Sehingga jelas sekali bahwa firman Tuhan ini bukan dari dunia ini, bukan dari hikmat dunia, tetapi firman Tuhan ini adalah hikmat daripada Allah sendiri. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Penguasa-penguasa, ya, jangan kita langsung kita menekankan bahwa penguasa itu iblis, ya, jangan seperti itu. Tapi penguasa-penguasa yang dimaksud di ayat ini yaitu yang seperti tadi saya katakan, manusia-manusia yang ada di dunia ini yang dengan segala kepintarannya, ya, orang-orang yang hidup yang secara duniawi, yang dikuasai oleh kesombongan, ya. Kesombongan itu berupa macam-macam, seolah-olah sudah mengerti tentang hidup itu tanpa bimbingan kebenaran firman Tuhan, ya. Banyak orang-orang yang seperti itu, jago-jago filsafat, ya. Pada waktu itu orang-orang Yunani, ya, terutama kalangan-kalangan filsafat itu, mereka seolah-olah mengerti tentang arti kehidupan, ya, sehingga mereka banyak sekali menulis pada waktu itu. Tetapi dikatakan jelas di sini, ya, firman Tuhan bukan datangnya dari hikmat orang-orang itu, ya, yang hidupnya secara duniawi, yang dikuasai oleh kesombongan, nafsu, keinginan dan kesenangan duniawi, ya, dan menolak roh Allah. Berarti dia tidak ada roh Allah dalam dirinya, dan orang-orang yang seperti ini pada akhirnya, ya, akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Di ayat 7 ini ditekankan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Di dalam perjanjian lama jelas sekali segala sesuatunya masih samar-samar, ya. Sebelum Yesus datang di dunia, semuanya masih samar-samar, belum begitu jelas, ya. Domba itu menggambarkan Kristus, masih gambaran-gambaran, ya. Para nabi memberikan gambaran-gambaran, masih samar-samar semuanya. Tetapi setelah Kristus datang di dunia dan dia sudah menyatakan dirinya bagi kita orang percaya, dan dia mati di kayu salib dan dia bangkit, ini menunjukkan satu penegasan, ya.
telah disediakan Allah bagi kemuliaannya bagi kita. Jadi kita bisa melihat segala hal yang indah, yaitu kemenangan Kristus di kayu salib. Kita tidak ada lagi penguasa dari dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ya, ini satu pengakuan di mana Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus. Dia menggambarkan kenapa Yesus sampai disalib seperti ini, karena dia tidak mengenal siapa itu Yesus sesungguhnya. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya pada waktu baca ayat ini diambil dari Kitab Perjanjian Lama, dan saya mulai membayangkan bahwa kita menyembah kepada Allah yang kalau secara manusia saya berbicara tidak terukur oleh pikiran kita yang terbatas ini. Kita tidak bisa membayangkan hikmatnya. Kita tidak bisa membayangkan siapa itu Allah di dalam hidup kita tanpa Dia menyatakan di dalam hidup kita. Ini adalah anugerah. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga pada waktu Allah datang di dunia sebagai Kristus, saya bisa memikirkan saat Kristus datang di dunia dan Dia pertama kali mengajar, dia disangka orang gila. Buktinya apa? Ibu dan saudara-saudaranya mendengar bahwa Yesus menyampaikan sesuatu, dan apa yang disampaikan itu dipandang sesuatu yang gak beres. Sehingga ibunya dan saudara-saudaranya datang menghampiri Yesus karena menyangka bahwa Yesus telah gila. Banyak hal yang Yesus ajarkan yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran manusia, karena Dia memang Allah. Dia memang manusia, tapi Dia juga memang Allah. Hikmatnya yang sangat luar biasa. Dia berkata, seumpama saja Dia sampai berkata di dalam Yohanes pasal berapa itu ya? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini bagi otak orang-orang yang dengan hikmat manusia yang terbatas, sulit untuk menerima hal ini. Sulit bisa menerima pengertian-pengertian yang seperti ini. Banyak sekali yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Pada waktu itu yang sampai Yesus memberikan sebuah perumpamaan-perumpamaan, itu pun para muridnya sulit bisa menerima. Sampai Dia di dalam Yohanes pasal 6 Dia menyampaikan, akulah roti hidup. Barang siapa makan aku, minum, dia akan memperoleh hidup. Murid-muridnya nggak ngerti. Dikira murid-muridnya kecewa, dan murid-muridnya sampai mau meninggalkan Dia karena kecewa, karena apa yang Yesus tekankan itu mereka tidak mengerti. Padahal itu sebuah gambaran bahwa hanya melalui Dia saja. Dia harus mati berkorban untuk kita. Di dalam Yohanes pasal 6 itu Dia berbicara tentang roti hidup. Dia harus dipecah-pecahkan untuk kita. Dia harus rela memberikan hidupnya bagi kita, supaya yang harusnya kita binasa, oleh karena Dia kita percaya kita memperoleh hidup kekal. Sehingga Dia berkata tentang apa yang aku katakan itu bukan tentang makanan, tetapi tentang roh. Itu pun murid-muridnya sulit untuk menerimanya, karena tidak terpikirkan di dalam pikiran manusia, tidak tersampaikan di dalam kekuatan pikiran kita mengenai siapa itu Allah dalam hidup kita. Sehingga sangat sulit sekali kalau kita mau mengotak-ngotak siapa itu Allah dalam hidup kita. Hendaknya kita jangan sampai melakukan hal itu dalam kehidupan kita. Kalau kita membatasi Allah dengan pikiran kita, kalau kita membatasi siapa itu Allah dengan kemampuan hanya melalui pikiran kita, maka kita akan kecewa. Banyak sekali orang tanpa sadar
mengotaki Allah dengan kekuatan pikirannya. Sehingga di dalam Roma pasal 2 jelas sekali Allah yang hidup digambarkan oleh kemampuan otak manusia sebatas dengan apa yang kita mampu pikirkan. Sehingga Allah yang sebagai pencipta digambarkan hanya sebatas kemampuan kita untuk bisa melihat di dalam ciptaannya. Sehingga manusia menyembah kepada gunung-gunung, menyembah kepada tanaman yang besar, menyembah kepada binatang-binatang yang besar. Allah yang pencipta sulit untuk bisa dibayangkan oleh pikiran kita. Sehingga yang bisa dibayangkan oleh pikiran kita hanya sesuatu yang dapat dilihat oleh mata kita. Sehingga manusia menciptakan Allah sesuai dengan pikirannya. Sampai dengan saat ini di dalam kehidupan kita, kita sering mengotak-atik hal yang demikian. Kita tidak berpandangan, kita tidak berpegangan kepada kebenaran firman Allah. Tetapi kita berpegangan dengan kemampuan pola pikiran kita sendiri. Di dalam kehidupan kita mengiring Kristus, hendaknya kita selalu berpegangan kepada kebenaran firman Tuhan. Hendaknya kita selalu berpegangan kepada apa yang ditulis di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Ya, kita jangan pakai dengan segala kemampuan otak kita sendiri, ya. Kita berpikir Allah ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, yang padahal tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Padahal jelas sekali di dalam kebenaran firman Tuhan ini Allah menyatakan dirinya. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini Allah ingin memberitahu kepada kita bagaimana supaya kita bisa mengenal Dia, bagaimana kita supaya bisa berjalan dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kalau kita mau supaya Tuhan kita memakai hikmat Allah, jalannya di mana? Kita harus menyesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena pokok dasar kita selalu di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita lakukan hanya bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan di dalam kitab Mazmur dikatakan, orang yang selalu berdekatan dengan Tuhan, berjalan di dalam firman-Nya, seperti tanaman, ya, yang ditanam di pinggiran sungai. Dia pasti bertumbuh. Ini adalah sebuah jaminan, di mana Allah memberikan sebuah jaminan bagi setiap orang percaya. Jaminan ini jangan sampai kita mengartikan lagi tentang keinginan-keinginan nafsu kita, tetapi jaminan hidup damai sejahtera, jaminan hidup pengenalan akan Dia secara luar biasa. Sehingga sang rasul ini menulis tadi jelas sekali, memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Kenapa yang telah matang? Memberikan satu pengertian bahwa kita mengiring Kristus yang telah matang. Yang dicari bukan keinginan-keinginan duniawi, ya, tetapi yang dicari itu adalah satu hal di mana bagaimana kita memuliakan Dia, bagaimana kita meninggikan Dia, bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Dia, bagaimana dosa ini dalam hidup kita makin hari makin dikikis. Caranya bagaimana? Ini yang menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Harusnya seperti itu. Saya bisa bayangkan di dalam kehidupan kita yang saat ini masih terimbas dengan adanya COVID ini, ya. Sampai dengan hari ini dunia ekonomi, dunia apapun juga tergoncangkan semuanya. Dan kita memang saat di dunia ini, saat ini kita menghadapi hal yang demikian karena kita masih ada di dalam dunia ini. Dan bagaimana orang di dalam dunia ini saat ini dengan kekuatan pikirannya sendiri menjadi kacau semua, bingung semua, karena seolah-olah dunia tiba-tiba terbalik semuanya. Dan bagaimana kita menghadapi situasi yang seperti ini? Bagaimana caranya menghadapi keadaan yang tiba-tiba terbalik semuanya ini? Satu hal yang harus kita pegang. Saya banyak sekali ketemu dengan teman-teman, ditanyai bagaimana pekerjaan sekarang. Saya berbicara, puji Tuhan, tetap seperti biasa. Ya. Ditanyai tentang kesehatan, puji Tuhan, Tuhan jagai kesehatan saya. Ditanyai macam-macam, berarti menunjukkan bahwa saat ini di dalam dunia ini memang terjadi satu hal yang agak kacau.
masalah-masalah yang seperti itu. Sehingga semua orang bertanya seperti itu. Bagaimana kita menghadapi hal yang demikian? Satu hal, kembali kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita kembali di dalam Tuhan yang inginkan di dalam kehidupan kita. Gimana dulu seolah-olah kita anak Tuhan, tetapi kita berjalan di dalam bukan dengan hikmat Allah, tetapi kita berjalan dengan hikmat dunia ini. Ini menjadi satu pola hidup dan menjadi satu kebiasaan dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah jujur dengan diri kita sendiri. Kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, selama ini di dalam kehidupan kita, apakah kita sudah berjalan dalam firman-Nya? Apakah kita sudah berjalan di dalam hikmat-Nya? Kalau kita mau mengaku dengan jujur, maka melalui kebenaran firman Tuhan ini kita menerima teguran. Tapi ada beberapa orang, dan kita pun mungkin dengan pikiran kita yang terbatas ini, kita akan berbicara, ya bagaimana saya bisa berjalan di dalam hikmat Tuhan karena saya masih ada dalam dunia ini? Bagaimana saya bisa hidup kalau saya hanya berjalan dalam hikmat dunia ini? Nah, kalau kita berbicara seperti itu, sama saja kita tidak mau mengakui bahwa kita sebagai anak Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kamu gak bisa hidup. Yang membuat kamu hidup adalah kebenaran firman Tuhan. Tetapi dalam pikiran kita sering terbalik. Kalau kita cuma belajar firman, kalau kita berjalan dengan firman-Nya, kita tidak mungkin bisa hidup. Padahal firman Tuhan menjamin bagi setiap orang percaya hidup sesungguhnya jika kita sudah berjalan bersama dengan Dia. Tapi kita sering tidak mau mengakui hal ini. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, saya menganggap semuanya sudah matang di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam dewasa dalam iman, sehingga yang menjadi pokok-pokok dalam kehidupan ini harusnya kita kembali kepada dasar pokok-pokok kebenaran ini sendiri. Kita tanpa sadar dalam kehidupan kita ini kita sudah melenceng jauh di dalam kebenaran firman Tuhan. Padahal dikatakan di dalam ayat yang ke-10, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, sudah disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, kita mengaku telah mengasihi Dia dan kita mengaku sudah ada di dalam Dia, dan kita percaya bahwa apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, Allah berikan bagi kita, yaitu apa? Kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Kita bisa percaya dengan iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu tidak terbayangkan oleh otak kita. Tetapi Allah memberikan hal itu di dalam anugerahnya kepada kita. Dan kita kalau sudah mengaku hal ini dalam kehidupan kita, tetapi kalau kita tidak berjalan di dalam firman-Nya, sama saja dengan bohong. Karena ingat, di dalam firman Tuhan juga ada berkata, kamu diselamatkan oleh kasih karunia dengan iman. Karunia memang kita merasakan bahwa kita menerima karunia, tetapi iman kita apakah sudah sesuai dengan apa yang firman Tuhan ingin berikan di dalam kehidupan kita? Apakah iman kita sudah seturut dengan apa yang ditekankan? Kalau kita percaya, kalau kita mengaku, kalau kita mengerti bahwa hidup kita ini sekarang bukan untuk diri kita lagi, apakah kita percaya ini sudah dilakukan dalam kehidupan kita? Kalau kita cuma percaya kita telah menerima karunia, tetapi kita di dalam iman kita nol, sama saja di Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan mati. Jadi jelas sekali di dalam kehidupan kita saat ini yang sangat terbatas oleh karena daging kita yang lemah ini, kita mulai harus melatih di dalam kehidupan kita.
Di mana kalau kita mengaku kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mengaku bahwa hikmat Allah telah diberikan di dalam kehidupan kita, mari kita lakukan hikmat Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun sulit karena melawan daging, tetapi setidak-tidaknya kita mau berjuang untuk kemuliaannya. Kita mau berjuang untuk bisa berjalan di dalam kebenarannya. Harus itu dilakukan dalam kehidupan kita. Saya percaya di dalam kehidupan orang percaya pasti ada satu perbedaan bagi orang yang belum percaya. Bagi setiap orang percaya, jika memang Roh Allah sudah ada dalam dirinya, ya, keinginan-keinginan dunia, nafsu dunia mungkin bisa tetap terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam praktek di dalam kehidupan kita ada satu hal yang terus-menerus menentang apa yang harusnya sudah tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya percayakan hal itu. Karena Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kita memimpin kita, menegur kita, menasihati kita supaya kita sudah tidak berjalan di dalam kehidupan masa lalu kita. Dan saya percaya bagi setiap orang yang sudah menerima hikmat, pasti pada akhirnya pasti ada satu kemenangan. Karena kekuatan Allah akan dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang menjadi satu kesukaan kita. Ini yang menjadi satu kekuatan kita. Hendaknya ini tetap hadir dalam kehidupan orang percaya. Hendaknya ini tetap hadir dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan saat ini. Sehingga saya ulangi di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-6 ini. Sebelumnya di dalam ayat yang ke-5 ditekankan supaya iman kamu jangan tergantung pada hikmat manusia tetapi pada kekuatan Allah. Ayat ke-5 ini satu nasihat yang memang saat ini berlaku bagi setiap orang percaya. Berlaku bagi setiap manusia di dunia ini bahkan. Karena selama ini manusia membangga-banggakan akan hikmat-hikmatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagi mereka yang mungkin kesehatannya sudah luar biasa dan secara hikmat manusia, ya, saya memiliki seorang teman yang kesehatannya saya lihat, luar biasa orang ini dijaga kesehatannya, ya, sedikit-sedikit dicek, general check up, kesehatannya bagus semua. Dan secara manusia orang berkata, wah luar biasa orang ini, sehat luar biasa. Tetapi tiba-tiba kena COVID dan selesai. Apa yang dibangga-banggakan oleh hikmat manusia, ya, tidak bisa menjamin. Tetapi apakah kita perlu jaga kesehatan? Perlu. Tetapi juga kita harus yang menomorsatukan, kita tetap harus tidak sombong dengan kesehatan kita. Tetapi kalau kita sehat, kita tetap berkata, ini semua karena kebaikan Tuhan. Sehingga tetap berharap sama Dia. Dan kita supaya hidup sehat itu semua karena bukan untuk menjadi sebuah kesombongan kita, tetapi itu merupakan satu perintah Tuhan. Hendaknya bait yang tubuh kita adalah baitnya kita jagai. Itu kewajiban kita menjagai, bukan untuk dijadikan sombong-sombongan. Ya, demikian juga bisnisnya mungkin secara hikmat manusia sudah menjamin bahwa bisnisnya pasti akan seperti ini. Tiba-tiba kena COVID, semua terbalik dan hancur semuanya. Ya. Dan kalau itu memang terjadi, maka kita mulai saat ini jangan berjalan hanya kepada hikmat-hikmat yang dunia ajarkan, tetapi kita berjalan di dalam kebenaran firman-Nya. Sehingga pada waktu hal itu terbalik semuanya, kita tetap teguh kuat bersama dengan Kristus. Hal ini harus menjadi satu kekuatan bagi anak-anak Tuhan. Sehingga pada saat terjadi sesuatu, kita dikatakan kerusakannya tidak sampai hancur. Ya, kalau ada badai datang, mungkin tetap terimbas dengan badai ini semuanya, tetapi tidak sampai hancur di dalam kehidupan kita. Hendaknya ini harus ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Karena
Kita sudah diberikan hikmat yang bukan ada dalam dunia ini, tetapi hikmat yang datangnya dari surga sendiri, yaitu melalui kuasa rohnya, disampaikan melalui para nabi dan para rasulnya, yang tertulis secara sempurna di dalam kebenarannya. Hal ini hendaknya menjadi kekuatan kita. Oleh karena itu, setiap hari ya, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, ya, renungkan dan dimengerti, supaya melalui kebenaran firman Tuhan ini kita selalu berjalan di dalam hikmat-Nya, selalu berjalan di dalam kuasa-Nya, sehingga makin hari kita makin mengenal siapa Dia, makin mengenal siapa Dia, membawa diri kita mengenal akan diri kita sendiri, sehingga kita akan mengikis segala kesombongan di dalam kehidupan kita, yaitu dengan cara makin hari kita makin berjalan di dalam hikmat-Nya, bukan makin hari kita berjalan dengan hikmat yang ada di dalam dunia ini. Saya percaya renungan firman Tuhan ini hendaknya menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena makin hari dikatakan dalam firman Tuhan, dunia makin jahat, dunia makin tenggelam dengan caranya sendiri. Kita jangan sampai tenggelam bersama dengan dia, kita harus bangkit bersama dengan kebenarannya. Hal ini harus hadir dalam kehidupan kita, karena kebenarannya sudah dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengasihi Dia. Amin firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakanlah firman yang baru hamba-Mu sampaikan, sehingga bagi kami semuanya boleh diberi hikmat, boleh diberi pengertian melalui renungan firman Tuhan ini. Hendaknya kita makin hari makin mengasihi kebenaran firman-Mu, makin mengutamakan hikmat daripada Engkau sendiri, karena kami tidak bisa mengandalkan hikmat dunia yang terbatas ini. Oleh karena itu, hendaknya kami selalu berjaga-jaga, hendaknya kami selalu berjalan bersama dengan Engkau, sehingga sukacita dan damai sejahtera itu tetap hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin.